Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan channel Rahma Listiana. Pada episode kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah alat pelumat atau blender merek Miyako dengan model BL102PL yang mempunyai 3 kontainer besar, sedang dan kecil, dengan 2 alat kontainer fungsinya untuk blender basah dan 1 untuk blender kering. Namun sebelumnya kita akan melakukan testimoni terhadap alat blender merek Hitachi. Ini umurnya sudah 25 tahun. Alat ini kita coba. Masih menyala. Blender Hitachi ini masih berfungsi dengan baik, tetapi kurang nyaman untuk dilihat serta kurang higienis karena kaca kontainer besarnya dan kecilnya sudah pecah, dan yang besarnya walaupun masih bisa digunakan tetapi sudah pecah bagian atasnya dan dilakban sehingga kurang higienis kelihatannya, sehingga perlu diganti. Dan juga spare partnya agak sulit untuk mencari kaca yang besar ini, berbeda dengan merek-merek yang lain. Ukurannya ini sangat jumbo karena dibuat 25 tahun yang lalu, dan bagian bawahnya untuk pisaunya juga sudah kurang tajam, dan mencari spare partnya juga sudah susah karena ini buatan 25 tahun yang lalu, walaupun ini blender digunakan hampir setiap hari untuk membuat bumbu masakan di rumah. Dan blender ini motor housingnya memiliki alat untuk pemutus otomatis. Ketika beban berlebihan maka dia akan mati dengan sendirinya, dan bebannya harus dikurangi maka dia akan menyala kembali. Nah, disinilah fungsinya di belakang untuk menghidupkan kembali ketika beban yang berlebihan, sehingga blender ini mampu bertahan hingga 25 tahun karena ada fungsi untuk memantau beban yang berlebihan dari alat ini. Dan ini pada saat itu merupakan 25 tahun satu-satunya alat blender yang memiliki fungsi untuk mengontrol beban pada sebuah blender sehingga aman, awet digunakan hingga saat ini masih berfungsi blender ini. Dan sekarang kita akan mengganti dengan yang baru karena kondisi yang saat ini sudah kurang layak untuk digunakan, terutama pada bagian cover besarnya atau kontainer besarnya yang sudah pecah pada bagian atasnya. Kita akan buka unboxing Miyako model BL102PL. Apa saja yang ada di dalam dus Miyako ini kita akan buka dengan menggunakan cutter. Kita akan lihat di dalamnya seperti apa saja isinya. Masih tersegel barang ini, masih dari pabriknya seperti ini, dan kita buka di dalamnya ada apa saja. Bagian yang pertama adalah buku petunjuk dan kartu garansi. Di sini ada BL102VL. Dan karena banyak model untuk Miyako ini, ada BL101 dan lain sebagainya. Ini BL102PL. Kemudian di sini ada spesifikasinya. Spesifikasinya adalah untuk listrik dengan voltase 220 volt, frekuensi 50 Hz, dan daya listrik yang digunakan untuk blender ini adalah 250 watt dengan berat blender ini 2,1 kg dan memiliki 3 kontainer besar, sedang, dan kecil dengan fungsi untuk yang basah dan kering. Basah 2 kontainer dan 1 untuk kontainer kering. Nah, di sini tata caranya untuk mempergunakan alat ini. Cara memasang, cara membersihkan, kemudian cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan alat ini. Garansinya adalah 1 tahun. Kita lihat isi di dalam dusnya ada apa saja.
Kita angkat. Nah, ini adalah kontainer besarnya. Dan di dalamnya ada kontainer sedang. Dan ini yang warna putih ini adalah cover kontainer sedang atau penutup kontainer sedang. Dan ini kontainer sedangnya. Dan kontainer sedang ini berfungsi untuk membuat atau memblender bumbu seperti tomat, cabai, dan lain sebagainya. Dan ini adalah mountingnya. Pisau mountingnya berbeda untuk bumbu basah ini, berbeda dengan bumbu kering, dan berbeda pula dengan untuk buah-buahan. Nah, karet untuk mountingnya harus dipasang karena akan bocor jika tidak dipasang. Maka putar, masukkan, dan di bawahnya harus ada karet agar tidak bocor. Ini covernya dan menyatu dengan mountingnya, dan di atasnya adalah covernya. Cover sedang ini memiliki lubang, dan lubang ini nanti ada spatulanya yang berfungsi untuk mengaduk bumbu basah. Ini adalah cover besar untuk jus buah-buahan. Pisaunya juga, karetnya juga berbeda, dan mountingnya juga ukurannya agak besar. Dan ini berfungsi untuk jus buah-buahan. Kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Ini adalah spatula untuk kontainer sedang, dimasukkan ke dalam untuk mengaduk bahan bumbu basah. Apabila ada yang nyangkut di pinggir-pinggirnya, maka spatula ini fungsinya. Kemudian kita lihat ini adalah kontainer dan mounting untuk bumbu kering. Nah, cara menggunakannya adalah dibalikan untuk memasukkan bumbunya. Setelah itu dipasang kembali mountingnya. Dan untuk pisau mounting bumbu kering berbeda pula dengan buah-buahan. Untuk bumbu basah juga berbeda. Kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Ini adalah house motor atau mesin utamanya untuk menggerakkan mounting-mounting tersebut. Nah, disinilah yang akan menggerakkannya, masuk dengan karet, dan ini adalah tombolnya untuk menyalakan motor ini. Motor ini memiliki keamanan atau fungsi keamanan. Apabila suhu motor ini sudah panas, maka motor ini akan berhenti dan akan menyala kembali setelah suhunya dingin atau berkurang, maka motor ini akan menyala kembali. Tetapi motor ini tidak mempunyai fungsi untuk memantau beban apabila kelebihan beban pada kontainer-kontainernya. Berbeda dengan merek Hitachi yang bisa memantau bebannya. Dan ini adalah covernya dan spatulanya untuk cover yang besar. Nah, kita akan susun kontainer-kontainernya. Sudah berjejer. Ini kontainer besar, sedang, kecil untuk fungsinya untuk bumbu kering, dan yang besar dan sedang adalah fungsinya untuk basah. Ini adalah mesinnya. Kita akan coba colokan apakah mesinnya berfungsi atau tidak. Ini ada satu saklar. Nah, kita nyalakan. Ya, berfungsi alat ini. Kita coba semua mounting atau pisau pelumatnya. Semua mounting dan pisau pelumat sudah dites, dan kita akan lihat perbedaan masing-masing pisau pelumat
untuk fungsi yang masing-masing berbeda. Kita lihat pisau pada mounting masing-masing yang fungsinya juga berbeda-beda. Ini mounting dan kontainer untuk bumbu kering. Ini kontainernya, kontainer untuk bumbu kering, dan ini pisaunya yang ada di mounting bumbu kering. Hanya ada 2 pisau, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, tetapi yang menghadap ke atas sangat melengkung sekali pisaunya ke atas. Kita akan lihat ini kontainer untuk bumbu basah yang sedang, dan ini adalah mounting serta pisau untuk bumbu basah. Di sini ada 4 pisau yang bentuknya miringnya tidak terlalu tajam, dan ada karetnya untuk menghubungkan dengan kontainer dan mounting agar tidak bocor. Dan sekarang kita lihat untuk mounting dan pisau untuk buah-buahan atau jus buah. Pisaunya ada 4 buah pisau, 2 ke atas, 2 ke bawah posisi pisaunya. Dan bentuknya seperti ini, berbeda 4 dengan untuk bumbu basah ini. Kalau yang basah seperti melengkungnya tidak terlalu melengkung, kalau untuk buah-buahan melengkungnya cukup tajam, dan juga berbeda pula dengan untuk yang bumbu kering. Juga berbeda dengan pisau untuk bumbu kering dan bumbu basah. Mengapa bentuk dan jumlah pisaunya berbeda-beda? Karena akan menghasilkan kelembutan dan potongan yang berbeda-beda. Seperti untuk bumbu kering dibutuhkan hasil yang sangat lembut, sementara untuk bumbu basah tidak diperlukan hasil yang sangat lembut. Demikianlah perbedaan masing-masing pisau pada mounting dan kontainer yang ada di blender merek Miyako model BL102PL ini. Perbedaan mendasar blender merek Hitachi dengan merek Miyako adalah bahwa merek Hitachi memiliki 2 pengaman, yaitu pengaman suhu panas yang berlebihan dan pengaman beban putaran. Sehingga apabila beban dikurangi maka blender ini akan menyala kembali, dan apabila suhunya sudah panas dia akan mati sendiri dan menunggu suhu dingin dengan menekan terlebih dahulu alat atau tombol yang ada di bagian belakang. Nah, di sini harus ditekan tombolnya, maka ini akan menyala kembali. Inilah fungsi kehebatan dari Hitachi sehingga bisa bertahan 25 tahun. Sedangkan untuk Miyako dia hanya motor safety, artinya ketika suhunya motornya panas maka dia akan berhenti putaran ini. Itu perbedaannya, tidak memiliki kelebihan seperti Hitachi yaitu untuk mengukur tekanan beban putaran. Itulah perbedaan antara Hitachi dengan merek Miyako, dan mudah-mudahan merek Miyako yang baru ini dapat awet dan bertahan cukup lama. Kita akan tes kembali. Ini untuk Hitachi berjalan. Sekarang kita putarannya. Keduanya berjalan dengan suara yang cukup lembut putaran motornya. Demikianlah unboxing dan review serta testimoni blender merek Miyako BL102PL dan testimoni blender merek Hitachi. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.